Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai penurunan populasi sel T yang berakibat pada peningkatan keparahan COVID-19. Pembahasan pada video ini mengacu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawannya yang berjudul Decreased T Cell Population Contribute to the Increased Severity of COVID-19. Nah, adapun pada penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Febriani dan saya sendiri Karina Anishamila. Nah, untuk membuat isinya lebih menarik, nanti kita akan melakukan tanya jawab dan semoga teman-teman dapat mengikutinya. Oke, kan tadi judulnya penurunan populasi T sel yang berakibat pada peningkatan keparahan COVID-19. Nah, sebelumnya COVID-19 itu apa sih, Cak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik Anis. Jadi COVID-19 itu adalah suatu wabah penyakit yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pertanggal 5 Desember 2020. Kasus positif COVID-19 ini di Indonesia sudah mencapai 569.707 kasus, sedangkan kasus yang meninggal sebanyak 17.589 kasus. Nah, adapun agen penyebab dari COVID-19 ini berasal dari genus beta coronavirus yang merupakan agen yang sama dengan penyebab SARS dan MERS. Adapun SARS dan MERS itu sendiri merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Oke, berarti coronavirus ini itu merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem pernafasan juga, seperti itu kan, saya? Ya, seperti itu nih. Oke, tadi kan ada disinggung mengenai penurunan populasi sel T. Nah, kita mau tahu nih, sel T itu apa sih? Ya, jadi sel T atau limfosit T itu bertanggung jawab untuk imunitas seluler, di mana respon dari limfosit T itu sebagian besar hanya mengenali fragmen peptida khusus dari protein antigen yang telah terikat pada molekul MHC. Sel T CD4 atau sel T helper bertugas dalam membantu sel limfosit B dalam memproduksi antibodi dan membantu sel fagosit dalam menghancurkan mikroba. Sel T CD8 plus atau sel T sitotoksik bertugas dalam melisiskan sel yang mengandung mikroba ekstraseluler. Seperti itu, Anis. Oke, berarti sampai sini kita udah dapat beberapa materi nih mengenai COVID-19 itu apa, dan sel T itu apa, dengan pembagiannya ada sel T CD4 dan sel T CD8. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai uh, apa sih pengaruh sel T ini terhadap keparahan pasien COVID-19 itu. Ya, Nis, jadi pengaruh sel T terhadap keparahan COVID-19 ini ditunjukkan pada penelitian oleh Liu 2020 bahwa penurunan terhadap populasi subset limfosit T, yakni CD3+, CD4+, dan CD8+, terjadi pada pasien dengan kelompok moderat dan parah. Sekuens pada coronavirus sangat mirip dengan virus SARS dan MERS, yang mana kedua virus tersebut merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Maka ada kemungkinan bahwa sel T CD+, CD4+, dan sel CD8+ berperan dalam mengontrol coronavirus. Nah, di sini kelompok pasien pada penelitian didasarkan pada adanya setidaknya satu penyakit bawaan yang diidap oleh pasien. Adapun penyakit bawaan yang dapat menambah peningkatan keparahan pasien COVID-19 menjadi kritis, yakni adanya penyakit bawaan berupa diabetes, penyakit kardiovaskular, dan cerebrovaskular. Seperti itu nih. Oke, berarti kalau saya lihat ya dari materi yang pertama, poin yang pertama, itu ada kelompok moderate dan parah. Berarti pada penelitian ini kelompok untuk mengetahui keparahannya sendiri itu didasarkan pada penyakitnya, dan dari penyakitnya itu pasien itu dikelompokkan dari yang eh, dari yang biasa aja, mungkin dari yang biasa aja terus ke moderate langsung ke parah gitu ya, atau mungkin nanti akan dijelaskan. Ya, ya seperti itu nih. Kita akan masuk
ke materi yang selanjutnya mengenai bagaimana sih penelitian. Tadi kan kita sudah masuk ke pendahuluan ya, Cak ya. Sekarang kita masuk ke Iya, benar nih. Nah, di sini pada penelitiannya, pada jurnalnya, adapun sampel yang digunain itu ada 154 pasien. Nah, di mana 154 pasien ini merupakan pasien yang dirawat di rumah sakit dan 91 diantaranya itu memiliki satu komorbiditas yang tadi udah Ica sebutin tuh, ada diabetes, kardiovaskular, dan cerebrovaskular. Sebenarnya ada tidak hanya 3 penyakit ini saja sih, ada juga beberapa penyakit lainnya yang disebutkan. Hanya saja 3 penyakit inilah yang dapat yang dapat diketahui menjadikan keadaan pasien itu berkembang menjadi pasien dengan keadaan kritis gitu. Nah, selain dari sampel itu, di sini juga dijelaskan bahwa adapun penelitiannya itu dilakukan dengan pemeriksaan darah tepi. Nah, di mana pemeriksaan darah tepi ini itu didapatkan bahwa jumlah limfosit pada pasien ini menurun terutama pada pasien kritis. Tapi bukan berarti pasien moderate dan severe itu tidak mengalami penurunan limfosit loh ya, tapi pasien pada keadaan kritis inilah yang penurunan limfositnya itu lebih tinggi dibandingkan dua golongan yang tadi. Nah, untuk datanya sendiri ini dapat kita lihat ya, bahwa pada data ini itu ada data mengenai sel CD3, terus ada sel CD4, ada sel CD8 dan limfosit. Nah, pada sumbu X-nya itu sudah diberikan penjelasan mengenai golongan-golongan dari pasien itu tadi, di mana ada moderate, severe, dan critical. Nah, pada ketiga golongan ini, itu kita dapat melihat bahwa jumlah dari sel CD3, CD4, dan CD8 ini pada keadaan kritis atau critical itu sangat-sangat berada di bawah dari jumlah sel CD8, CD4, CD8 dari pasien moderate dan severe itu sendiri gitu. Jadi dari data ini kita dapat mengetahui bahwa pada pasien kritis jumlah sel-sel ini mengalami penurunan yang sangat drastis gitu dibandingkan dua kelompok yang lain gitu. Seperti itu, Ica. Nah, sekarang kita masuk nih penjelasan mengenai sebenarnya CD8, CD4, dan CD3 itu apa sih gitu kan ya. Pasti kita bakalan bertanya seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai sel CD3, CD4, dan CD8 itu sendiri, di mana pada sel TCD8, CD3 itu merupakan sel di mana selnya itu tersusun atas sel TCD4 dan sel TCD8. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai sel TCD4 dan sel TCD8 itu sendiri. Nah, pada sel TCD4 di mana ini setelah pasien setelah antigen, itu kan nanti antigen itu akan dipresentasikan oleh oleh sel APC pada sel T naif CD4. Nah, ketika sudah dipresentasikan kepada sel T naif, selanjutnya si sel T naif ini dia akan berdiferensiasi menjadi subset-subset yang berbeda-beda. Nah, pada jurnal penelitian ini itu sel TCD4-nya itu salah satunya dia berdiferensiasi menjadi sel T helper 1, di mana sel T helper 1 ini dia diinduksi oleh salah satu sitokin interleukin 12 yang akan menghasilkan interferon gamma, di mana selanjutnya dia berperan pada pembersihan patogen intraseluler termasuk virus gitu. Nah, untuk CD8 itu sendiri sebenarnya CD8 ini dia terbatas hanya pada kelas MHC 1 saja, di mana si sel TCD8 ini dia berperan pada membangun kekebalan imunitas pada virus dan
hal ini dikarenakan oleh ingatannya terhadap protein internal virus yang tersimpan gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sel TCD8 ini dia berperan pada memori atau ingatan dari sistem imun kita sendiri gitu. Nah, untuk kasus COVID-19 ini sendiri, dua-duanya ini berperan gitu, tidak salah satu, tidak hanya mungkin sel CD4 saja, sel TCD8 saja, tidak seperti itu, tapi dua-duanya ikut berperan pada keadaan COVID-19 ini sendiri. Gitu. Cuma untuk secara spesifiknya itu belum ada penelitian yang lebih yang lebih memungkinkan gitu, yang lebih dipercaya gitu, karena memang untuk COVID-19 ini sendiri penelitiannya itu baru terbatas gitu. Jurnal-jurnal yang ada terbatas. Nah, selanjutnya kita masuk nih penjelasan mengenai badai sitokin. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa badai sitokin ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi akibat dari adanya respon dari produksi berlebihan dari sitokin proinflamasi. Nah, salah satu sitokin proinflamasi, salah satu sitokin yang sudah disebut pada slide sebelumnya itu ada interleukin 12 kan ya, ada interleukin 12, terus ada interferon. Nanti kita akan membahas lagi sitokin-sitokin yang lain. Kemudian untuk badai sitokin ini sendiri, dia memiliki peran penting dalam memperparah kondisi pasien COVID-19 nih. Nah, akibat dari adanya aktivasi oleh sel T. Nah, untuk prosesnya sendiri itu terjadi akibat adanya antigen itu akan dikenali oleh APC, yang kemudian APC ini akan membawa peptida dari antigen tersebut, yang selanjutnya dia akan mengaktifasi dan menyebabkan si sel T naif itu mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel T effector. Nah, nanti sel T effector ini salah satunya tadi ada sel T helper dan T cytotoxic yang tadi sudah dijelaskan. Itu ada untuk sel T helper sendiri itu ada sel T CD4, sedangkan untuk sel T cytotoxic itu ada sel T CD8. Nah, di mana setelah dia berdiferensiasi menjadi sel T effector, nanti sel T effector ini akan menjalankan tugasnya, di mana untuk sel T CD4 sendiri dia akan membasmi patogen dengan mengeluarkan mediator proinflamasi seperti interferon gamma, tumor nekrosis faktor alfa, dan interleukin 6. Nah, di mana adanya peningkatan dari produksi sitokin ini, dia akan mengakibatkan akumulasinya sel-sel imun di dalam paru, sehingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Nah, kan kita udah tahu tadi tuh, kalau misalnya sequence dari coronavirus dan virus MERS dan SARS itu mirip ya, homolog gitu. Jadinya ketiganya ini, kita tahu bahwa ketiganya ini memiliki serangan, di mana serangannya ini terjadi pada sistem pernafasan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu ya? Oh iya, Anis. Jadi tadi kan Anis udah memaparkan mengenai sel T dan penyakit-penyakit bawaan yang dapat mempengaruhi keparahan pasien COVID-19 ya. Nah, jadi lalu bagaimana nih pasien dengan penyakit tersebut ketika terkena COVID-19 dapat memperparah keadaannya? Tolong Anis bisa jelasin ulang. Baik, terima kasih banyak Ica. Jadi begini, pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit bawaan, itu kan otomatis sistem imunnya
sistem imun mereka itu lebih lemah dibandingkan kita yang normal, karena sistem imun mereka karena di dalam diri mereka kan sudah ada penyakit ya. Jadinya sistem imun mereka Ya. itu selain untuk uh, dia melawan penyakit bawaannya, tapi ternyata ada penyakit baru nih yang terinfeksi pada dirinya sendiri gitu. Pada bukan pada si sel imunnya, tapi pada tubuh si orang yang terkena penyakit ini. Nah, maka nanti uh, sistem imunnya itu akan bekerja lebih ekstra lagi untuk menyeimbangkan keadaannya kan, untuk menormalkan keadaannya gimana nih biar saya tuh bisa normal gitu, saya bisa uh, membantu si pasien ini untuk normal dari penyakit yang bawaannya. Selain itu juga dia harus sembuh dari penyakit yang baru diidapnya gitu. Yang dimaksud di sini tuh COVID-19 ini sendiri gitu. Nah, kita kan udah tahu tuh bahwa sel T yang berperan itu ada sel T helper atau sel T CD4 dan sel T sitotoksik atau sel T8. Nah, kalau misalnya jumlah sel T helper dan sel sitotoksik ini di dalam tubuh kita menurun, otomatis yang tadinya sel T helper yang dia bertugas dalam membasmi patogen tuh, dia akan uh, dia akan mempunyai kerja yang lebih ekstra untuk apa namanya, untuk membasmi si patogen dari COVID-19 itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya si sel T CD8 itu jumlahnya menurun, maka dia dalam melisiskan patogen atau sel-sel yang terinfeksi itu akan uh, apa ya, lebih rendah gitu apa kekuatannya gitu. Jadinya kalau seperti itu kan otomatis dia akan menambah keparahan dari COVID-19 itu sendiri kalau misalnya si sel T helper dan sel T sitotoksiknya itu tidak bekerja secara maksimal gitu. Beda sama kita yang normal gitu kan ya, Cak. Kalau kita yang normal kan sel kita awalnya kita tidak mengidap penyakit apapun. Jadi belum ada tuh uh, kalau kalau di sistem imun itu apa ya, dia teraktivasi kalau misalnya adanya suatu antigen gitu. Nah, kita kan belum ada tuh, belum terkena penyakit apapun gitu. Jadinya antigen virus atau apapun itu yang asing bagi tubuh kita kan belum belum ada, sehingga teraktivasi dari si sel imun itu juga belum terjadi gitu. Sedangkan untuk uh, pasien yang sudah mengalami sudah memiliki penyakit bawaan, otomatis dia sebenarnya sistem imunnya itu sudah bekerja gitu, sudah teraktivasi. Tambah lagi ada COVID-19 yang menyerang si pasien ini, otomatis dia bakalan banyak bekerja dong, dan uh, sifatnya kan tidak terus menerus. Kalau misalnya sudah selesai ya dia akan mati sendiri gitu, seperti itu, Cak. Baik, Anis. Aduh, penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak, Nis. Oke, sama-sama Ica. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke pembahasan yang selanjutnya. Mungkin ini pembahasan yang terakhir sebelum masuk kesimpulan ya. Dan Iya, Nis, saya benar. mau tanya nih, Cak. Jadi sebenarnya Ya. barusan kan saya sudah menjelaskan tuh mengenai badai sitokin itu sendiri apa. Lalu sebenarnya apa Mhm. sih kaitan dari badai sitokin ini dengan COVID-19 gitu? Bisa Ya, dijelaskan? Nis. Jadi kaitannya antara COVID-19 dengan badai sitokin ini yaitu terjadinya komplikasi bahkan kematian pada pasien COVID-19 berkaitan dengan badai sitokin. Pada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada pasien dengan penyakit bawaan seperti kanker, diabetes, penyakit hati atau ginjal memiliki peluang yang lebih besar untuk terinfeksi coronavirus atau bahkan dapat lebih mudah mengalami keadaan kritis dibandingkan dengan pasien tanpa penyakit bawaan. Nah, hal ini dikarenakan imunitas yang semakin ditekan sehingga menyebabkan penurunan populasi pada sel imun termasuk sel T sehingga pasien akan lebih mudah mengalami badai sitokin akibat adanya invasi virus secara besar-besaran. Kurang lebihnya seperti itu. Hmm, berarti ini
penjelasan yang tadi Ica tanya, yang tadi saya jelaskan mengenai pertanyaannya Ica sinkron ya dengan penjelasan dari Ya, Ica sendiri. Oke, benar sekali nih. oke, Sama-sama ada hubungan gitu, terkait banget. iya betul. Eh, karena sudah dijelaskan mengenai paparan materi yang tadi tentang apa itu sel T, apa itu COVID-19, bagaimana peran dari sel T, CD4, sel T, CD8, terus apa itu badai sitokin dan lain sebagainya, bagaimana hubungannya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan nih, Cak, karena menurut saya juga materinya cukup menarik dan cukup jelas. Di sini kita dapat menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita jelaskan dan kita tanya jawab tadi, interaktif sekali. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa adanya penyakit bawaan yang diderita pasien COVID-19 ini dapat memperparah keadaannya, khususnya pada penyakit bawaan seperti diabetes, kardiovaskular, dan cerebrovaskular. Lalu, adanya penurunan produksi sel T itu sangat berpengaruh pada keadaan pasien COVID-19 yang akan menjadi semakin parah gitu ya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, teman-teman sendiri mungkin dapat menjelaskan ke dirinya sendiri nih. Oh, ternyata keadaan yang berpengaruh itu seperti apa. Seperti itu, Ica. Oke, terima kasih banyak, Ica, untuk waktunya. Uh, Ya, Ningis, terima kasih juga. siap, siap. Kalau begitu, kita akan mencantumkan beberapa jurnal bacaan yang kita gunakan ya, Cak ya. Untuk teman-teman Ya, semua benar nih. tahu tertarik untuk membaca. Di sini jurnal acuan kita tetap itu dari Liu dan kawan-kawannya, di mana jurnalnya berjudul Decrease T-cell Population Contribute to the Increased Severity of COVID-19. Baik, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya teman-teman. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami sadar betul bahwa banyak sekali penyampaian yang masih kurang. Untuk itu, untuk saran dan komentar yang membangun dari teman-teman sangat kami harapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.